Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Inspire Talk, program yang membahas tentang tema pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Program ini juga ditujukan untuk membantu pemerintah mencapai potensi bonus demografi di Indonesia. Baik, kali ini kita akan membahas tentang tema gizi seimbang untuk anak usia dini, dan kali ini kita bersama dengan Ibu Tia. Assalamualaikum Ibu Tia, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Ya, Ibu Tia sendiri adalah dosen ilmu gizi dari Prodi Tata Boga Politeknik Kota Balikpapan. Nah, ibu-ibu kan biasanya bingung bagaimana cara memenuhi gizi yang seimbang untuk anak di usia dini. Nah, Ibu, sebenarnya untuk anak usia dini itu harus makan apa aja sih? Dan pengaturan makanannya yang seperti apa? Oke, jadi untuk anak usia dini, karena dia masih berusia, kalau kita kan membagi anak-anak itu di usianya berbeda ya Mas ya. Jadi ada yang bayi, ada yang balita, ada yang usia sekolah ya. Nah jadi kalau usia dini itu seperti yang kita tahu, usia dini itu dari umur 1 sampai 5 tahun. Jadi memang dia itu usia-usia yang disebutkan sebagai usia prasekolah, menyiapkan dia prasekolah. Nah, pada saat itu memang kebutuhan gizi anak sangat besar karena dia aktif bergerak, kemudian dia banyak mengeksplorasi diri, maka dia memang harus banyak makan makanan yang sangat bergizi. Karena kalau tidak ditunjang dengan makanan bergizi, nanti dikhawatirkan akan ada terjadi keterlambatan. Padahal pada saat usia ini sama seperti buat period, dia juga membentuk otak dan juga pergerakan motorik dan juga pergerakan tubuh dan juga pertumbuhannya juga harus kita jaga. Nah makanya makannya harus seimbang. Nah gimana sih cara untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang? Kita melihat dulu anaknya. Nah biasanya memang kita harus tahu status gizi. Status gizi ini sangat penting. Kenapa? Dengan status gizi itu kita bisa memprediksi anak ini sebetulnya kebutuhannya berapa banyak sih. Jangan sampai kita salah menghitung kebutuhannya. Ya ibaratnya kalau anak sudah gemuk, masa kita mau ngasih lagi tambahan, ya kan? Jadi kita harus tahu dulu status gizi dari anak itu. Nah makanya tetap harus ke posyandu setiap bulan untuk memantau. Setidaknya kalau memang tidak mau ke posyandu, paling enggak di rumah ada timbangan untuk memantau maka anak ini ada pertambahan pada berat badan. Karena indikator tercepat adalah memang berat badan. Nah, tapi kita juga lihat motoriknya. Jadi misalkan memang anak itu kurang dalam pertumbuhan atau perkembangan berat badannya. Nah, kita lihat perkembangan dari motoriknya dulu. Apakah dia itu bertambah motoriknya? Ya, biasanya kalau anak-anak itu kan bisa dilihat ya, tahun pertama dia bisa berjalan, kemudian tahun kedua mungkin dia bisa berlari. Dari segi bicara juga, mungkin pada saat tahun pertama dia masih sedikit kosakatanya, tapi tambah lagi tahun dia tambah banyak kosakatanya dan sebagainya. Nah, itu menandakan bahwa gizinya sudah cukup, walaupun memang misalkan tubuhnya kurus gitu ya, tidak seimbang, misalkan dari substitusi masih dikatakan kurus. Selama dia tidak sangat kurus atau tidak mengalami perlambatan motorik, maka dia aman. Tapi kalau dia sudah mulai mengalami gangguan motorik, misalkan speech delay salah satunya ya, mungkin dia lambat dalam bergerak gitu ya, dan kemudian lambat merespon ya, semacam kayak kita kasih feedback tertentu dia lama responnya, nah itu ada tanda-tanda dalam perkembangan berarti dia juga tidak berjalan. Nah untuk itu maka dia harus dikoreksi lagi kebutuhan gizinya. Jadi kalau dia sudah kurus kemudian motoriknya tidak berkembang, berarti ada masalah dalam gizinya. Tapi kalau misalkan dia ternyata dia juga aktif, dia juga bergeraknya banyak, makannya bagus, tapi kok tubuhnya kurus ya nggak masalah selama memang makannya dia mau aja. Jadi tidak ada masalah dalam makan. Ya biasanya gitu sih kalau ibu-ibu yang saya jumpai gitu ya pada saat saya berikan konsultasi di puskesmas seperti itu. Nah, gimana sih cara memenuhi gizinya? Jadi kita lihat dulu status gizi. Setelah kita pantau status gizi, maka kita lihat pola makan yang baik ya. Jadi kalau 3 sih syaratnya ya, gizi itu adalah bervariasi, cukup dan sesuai kebutuhan. Jadi memang harus diberikan pengenalan makan yang bervariasi. Jangan memberikan makan anak itu aja. Nah, biasanya kan ibu-ibu itu kan sukanya maaf ya, suka nurutin anaknya, yang penting anaknya mau makan, ya udah dia kasih itu. Misalkan katakanlah satu hari dia pengennya telur sama mie, ya udah dibuatin telur mie terus gitu ya. Nah di situ kita melihat ternyata anak tidak mengenal sayur, maka dia tidak akan mau makan sayur selamanya kalau dibiarkan. Makanya walaupun dia itu tidak mau, kita harus kenalkan. Seberapa dia makan, tetap kita harus kenalkan berbagai macam sayur. Jadi nggak hanya sayur itu aja. Kan ada ya anak itu kadang sukanya makan wortel aja, kadang suka makan bayam aja, dan sayur yang lain itu nggak mau gitu. Nah itu kita harus kenalkan setiap hari dengan variasi sayur yang berbeda untuk sekedar
tidak suka. Memang anak ini biasanya juga ya umur-umur segitu ya ada istilah yang namanya picky eater, jadi sangat memilih makanan. Nah memang kita harus sabar ya sebagai orang tua, bagaimana sih caranya kita tuh memberikan anak makan gitu ya, tapi dia juga tidak merasa kayak dipaksa. Takutnya kalau dipaksa nanti malah dia trauma, jadinya malah dia nggak mau makan dan akhirnya dia benci makanan itu. Maka di setiap suruh makan malah dia malah lari atau menghindar gitu ya. Nah itu yang biasanya terjadi pada anak-anak. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan begitu saja. Anak-anak maunya makannya itu aja. Apalagi sekarang kan berkembang makanan instan ya, kayak sosis, nugget. Sebagaimana kita tahu, ibu yang nggak mau rempong, nggak mau ribet, ya udah gorengin aja sosis sama nasi kasih kecap selesai. Padahal kalau kayak gitu terus ya gimana anaknya mau tambah pintar, sedangkan yang dia makan cuma kalori saja. Jadi setiap kita menentukan makanan juga kita harus tahu di sana ada vitaminnya, ada mineralnya, ada protein, ada karbohidrat dan juga ada lemak yang cukup bagi anak usia dini. Karena sebetulnya anak usia dini itu juga perlu lemak ya. Jadi memang karena perkembangan otaknya lagi berjalan, maka sebetulnya lemak yang cukup itu baik. Beda sama kita ya, kalau kita kan sudah kalau kelebihan lemak dikit tumbuhnya bukan ke atas lagi tapi ke samping ya. Kalau anak-anak itu kan harapannya dia ke atas ya tumbuhnya ya. Jadi memang kita itu berikan lemak yang cukup. Nah diberikan juga lemak-lemak yang sehat, jadi dia mengenal juga lemak-lemak yang memang bagus untuk dirinya. Misalkan kita kasih kayak minyak zaitun atau minyak kedelai atau minyak-minyak yang sifatnya dia bukan minyak-minyak yang merusak atau jahat. Karena kalau misalkan kita berikan lemak yang juga berupa makanan-makanan yang cepat saji tadi ya, contohnya misalkan ya itu tadi sosis, nugget itu juga ada lemaknya. Cuma dia lemaknya kan tidak baik ya. Maka nanti takutnya nanti kebiasaan sampai ke anak-anak, akhirnya dia ya cuma maunya itu aja kayak gitu. Nah kemudian juga untuk panduan makan atau pengaturan makan, polanya sebetulnya kalau udah usia dini harapannya adalah seperti pola makan kita. Jadi 3 kali waktu makan yang besar, makan utama, dan 2 selingan. Nah dalam pemilihannya itu ikut menu kita harusnya. Nah cuma mungkin dalam bentuk pemasakan ya, itu menyesuaikan dengan kemampuan kunyah dan telalnya si anak. Misalkan pada umur 1 tahun kan nggak mungkin kita kasih nasi keras ya, karena mereka kan mungkin giginya masih belum tumbuh semua ya. Jadi kita kasih bola-bola daging atau nasi tim kayak gitu. Nah kita kasih campuran sayur yang diiris ya, itu bisa. Tapi kalau misalkan dia sudah semakin dewasa, semakin besar, nah itu mungkin bisa memberikan makanan yang lebih padat. Dan 5 tahun harapannya dia ikut sudah seperti makanan yang kita konsumsi, lauknya, kemudian bentuk nasi itu sudah sesuai dengan apa yang kita makan. Bahkan di usia 2 tahun bagi anak-anak yang giginya sudah tumbuh banyak, itu boleh diberikan nasi yang agak padat ya. Jadi bukan keras juga sih, tapi dia agak padat, tapi bukan nasi lunak ya. Jadi memang itu yang diharapkan mereka bisa mengkonsumsi. Dan yang paling harus diperhatikan adalah memberikan kombinasi dari itu tadi sayuran, kemudian lauk, sumber karbohidratnya, kemudian buah-buahan, agar nanti kedepannya tidak sulit untuk memberikan mereka variasi makanan yang mengandung gizi seimbang. Nah kemudian saran juga dari saya untuk ibu-ibu juga membiasakan anak itu diikutin. Jadi kadang itu kan ada ya, kalau saya memperhatikan ngikutin anak gitu ya. Jadi misalkan anaknya itu maunya jajan, ya udah dikasih jajan-jajanan yang di pasar atau jajan-jajanan yang kemasan gitu ya. Nah kalau mereka memberikan itu terus, pasti anak itu menolak untuk makan makanan utama ya. Coba deh diperhatikan aja, misalkan anak yang suka makan semacam kerupuk atau semacam makanan-makanan instan yang dikemas, sebelum waktu makan pasti mereka akan menolak waktu dia diberikan makanan utama, karena dia sudah kenyang duluan dengan snacknya itu tadi. Nah kalau mau memberikan snack, memang lebih baik yang homemade juga. Jadi ibunya membuat sendiri atau memang memberikan snack yang bagus gitu ya, yang mengandung nutrisi. Jangan hanya sekedar karbohidrat dan lemak yang sifatnya menambah kalori saja tapi tidak mengandung vitamin dan mineral yang cukup. Itu. Nah snacknya pun sendiri kalau memang sempat waktunya ya orang tuanya membuat, ya buat sendiri lebih baik. Tapi kalau memang beli, ya kita harus tahu juga cara pembuatan dan bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut. Jadi kita harus care banget dengan apa yang dikonsumsi oleh anak kita, karena ini adalah apa ya, masih masa-masa pesatnya pertumbuhan. Jadi usia dini itu kan setelah goal period ya, jadi goal period sudah selesai, masuklah ke usia dini ini. Nah tetap harus dijaga konsumsi makanannya agar nanti dia tumbuh dewasa, tidak banyak
memilih-milih makanan dan dia bisa menyukai semua makanan walaupun memang tidak semua orang mengalami kemudahan pada fase ini. Ya, jadi memang kesulitan ibu-ibu ya adalah karena anaknya rewel, menangis, kemudian nggak mau makan, menolak makanan. Nah itu yang biasanya orang tua itu khawatir. Nah tapi kalau ngikutin anak ya kayak gitu nanti ujung-ujung kita juga yang sulit. Ketika nanti dia dewasa maunya gitu aja. Padahal kebutuhan makin bertambah, otomatis juga gizi yang diperlukan makin banyak. Kalau misalkan cuma dipenuhi dari yang kayak gitu, nah takutnya nanti pada saat perkembangan motoriknya dan juga perkembangan tubuh itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ibu Tia tadi kan juga ada menyinggung tentang makanan instan ya, dan juga sekarang itu kan ada fast food seperti makanan yang beredar di kota kita ya, di Balikpapan. Sebenarnya boleh nggak sih anak itu diberi makan seperti itu, instan dan fast food itu tadi? Oke, jadi kalau pemberian makanan instan atau fast food kita melihat lagi kebutuhan anak itu sendiri. Nah, jangan menjadikan itu sebagai menu makanan utama. Kalau sebagai selingan sesekali nggak masalah, tapi jangan nurutin anak. Jadi misalkan anak itu udah kenal rasa ya, biasanya kan mereka minta lagi mau jajan ini atau aku mau makan ini. Nah itu jangan selalu diikutin. Boleh tapi jangan sering. Karena sebetulnya yang dikatakan fast food itu juga belum tentu buruk banget bagi anak-anak yang memang kurang gizi ya. Jadi kalau dulu saya pernah berdiskusi dengan dosen saya, kenapa sih kok ada orang yang mengatakan fast food itu jelek gitu ya? Kalau kita lihat sebetulnya kan kandungannya kalori dan lemak yang banyak ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ada salah satu ayam goreng gitu ya, nah biasanya kan anak-anak suka ya karena brandnya bagus, kemudian ada rasanya juga ya. Selain brandnya bagus, rasanya enak, kemudian kadang dikasih mainan gitu ya sebagai bonus. Kita lihat dulu kandungannya dia itu apa. Jadi misalkan dalam makanan itu, oh ternyata ayam ini mengandung karbohidrat, protein dan lemak, ya kan? Nah kita lihat di situ anak kita itu maunya itu gimana. Kalau memang dia hanya sekedar bikin sesekali nggak masalah, tapi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang sifatnya tiap hari. Nah ini adalah cara kita mengedukasi anak juga. Jadi selain dia juga harus mengenal variasi menu makanan, dia juga harus tahu bahwa makanan itu tidak baik dikonsumsi dalam jumlah yang sering gitu ya. Nah jadi memang boleh aja dikasih sekali boleh, tapi kita lihat dulu kandungan gizinya. Nah untuk makanan instan kita juga harus teliti dalam membaca nutrition fact. Jadi kalau dalam makanan instan kan biasanya kalau di kemasan ada nutrition fact-nya di bagian belakang. Di bagian belakang. Nah kadang orang Indonesia tuh males baca ya nggak. Kalau saya tanya Mas, kalau beli misalkan kayak minuman gitu, kira-kira Mas baca dulu nggak kandungannya di belakang? Iya kan? Kemudian kadaluarsanya dilihat nggak? Kadang itu kan kalau nutrition ya, kalau nutrition fact-nya jarang ya. Padahal di situ kan ada kandungan kalori, natrium, gula gitu kan. Nah itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai anak kita mengkonsumsi sesuatu yang sebetulnya dia sudah dapat nih dari makanan yang kita sajikan, ditambah lagi dengan itu. Nah takutnya nanti kalau dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan obesitas. Karena makanan yang kemasan cenderung banyak kalori dan juga gula biasanya gitu. Ya, jadi kita harus lihat dan jeli terhadap kalori dan juga gula. Satu lagi yang dikandung oleh makan cepat saji dan juga makanan instan adalah natrium. Nah, natrium itu kan sifatnya adalah meningkatkan tekanan darah. Makanya sekarang kasus-kasus di sekarang ini anak-anak umur 9 tahun aja bahkan ada yang sudah kena hipertensi. Ya, jadi sekarang itu Mas nggak hanya orang tua aja yang kena hipertensi, tapi anak-anak kecil itu sudah kena hipertensi ya karena apa? Pola makannya itu tadi dari kecil dia sudah dibiasakan dididik untuk makan makanan yang sehat. Maka ketika dia tambah besar maunya itu aja tanpa ada pengarahan dia sudah jadinya penyakit itu tadi. Nah makanya untuk melihat itu kita harus teliti dalam melihat nutrition fact-nya tadi, menilai apakah anak saya itu perlu makan itu atau enggak. Kalau sebagai misalkan ya kayak misalkan nanti kalau kamu dapat nilai sekian, kamu akan ibu bawa ke sini. Boleh, tapi sekali-kali, jangan dibiasakan setiap hari. Gitu. Sebagai reward mungkin boleh, tapi kalau untuk sehari-hari atau mungkin konsumsi yang rutin gitu ya, tiap minggu harus berapa kali makan itu tidak usah dibiasakan karena nanti takutnya besarnya dia maunya gitu aja dan susah untuk berhenti dari konsumsi tersebut kayak gitu. Berarti tinggal diatur ya? Ya, jadi memang sekali edukasi juga mengajarkan mereka makan yang sehat. Nah, satu lagi yang seperti orang tua adalah anak itu adalah pengkopi yang terbaik dari orang tua. Jadi dia akan melihat orang tuanya makan apa. Kalau orang tuanya suka makan yang seperti itu, ya otomatis anaknya juga suka. Makanya sebetulnya
penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi itu sebetulnya bukan penyakit yang diturunkan. Ya, jadi pengaruh katanya ada genetik 20% memang betul, tapi dia timbul dari kebiasaan makan. Orang tuanya suka makan es krim, gula, sirup gitu ya. Di dalam kulkasnya nyetok makan makanan manis gitu ya, tiap hari makan. Anak kan melihat ya, otomatis kan anak juga pingin, ya kan, mengikuti pola makan orang tua. Makanya mereka ya udahlah, orang ibuku tiap hari bikin sirup, ya udah aku bikin sirup juga lah gitu kan. Nah, makanya orang tua itu adalah role model yang dicontoh oleh anak-anak. Maka sebagai orang tua kita harus mencontohkan makanan yang sehat untuk anak. Jadi mulainya dari orang tuanya dulu. Nah, jadi orang tuanya mencontohkan makanan yang sehat, anak melihat, oh ya ibuku suka makan sayur, oh ayahku suka makan buah, jadinya dia akan meniru tanpa dipaksa. Jadi memang kalau dipaksa itu agak membuat trauma ya, anak malah akan menjauh. Tapi kalau misalkan tidak dilatih, dibiarkan saja gitu, juga tidak boleh. Maka harus dididik dengan cara apa? Kita mencontohkan. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh orang tua. Jadi kalau orang tuanya sudah mencontohkan yang baik, maka insya Allah anak akan mengikuti. Dan itu memang tidak langsung gitu ya, karena anak kan prosesnya belajar. Jadi yang memang dia tidak serta-merta mau ngikut. Tapi kita kenalkan terus tiap hari, ini loh, saya makan ini, misalkan ini loh, ayah makan ini loh, ibu makan ini enak loh. Nah, jadi ada sugesti-sugesti positif yang masuk ke anak sehingga anak itu mau mencoba. Nah, itu untuk mengurangi itu tadi konsumsi makanan instan dan juga fast food tadi gitu. Dan ibunya juga boleh lah sekali, misalkan ayahnya atau ibunya membawa ke fast food itu boleh, tapi nggak sering-sering ya nak, kayak gitu. Tapi jangan sering-sering ya, kayak gitu. Jadi mengedukasi juga. Jadi kesimpulannya, untuk para orang tua jangan lupa memberikan makanan yang bergizi dan juga bervariasi untuk anak-anak kita. Dan kalau ingin memberikan makanan yang bersifat instan ataupun fast food, bolehlah, tapi tidak sering-sering. Terima kasih Mbak Tia untuk penjelasannya. Dan untuk teman-teman jangan lupa dukung program Kesehatan iCare Balikpapan, dan juga jangan lupa dukung terus program Inspire Talk dengan cara like, share, dan subscribe channel iCare Balikpapan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iCare, Unity for Humanity.